Halo, mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi UC. Perkenalkan, nama saya Tineke W. Hartati. Untuk semester ini, saya dipercaya untuk mengajar di UC Sistem Informasi Akuntansi kelas A dan kelas B. Oke, sebelum lebih lanjut saya perkenalkan diri dulu. Saya di UC adalah dosen tidak tetap atau dosen LB. Nah, kantor saya yang tetap di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya ngantornya di sana. Tapi ini kan daring ya, kebetulan memang tidak bertemu, maka untuk kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya di handphone ataupun di grup line kelas. Oke. Nah, untuk pertama di kelas perdana kita akan bahas tentang aturan kelas dan apa itu sistem informasi akuntansi. Untuk sistem informasi akuntansi student biasanya saya sebut SIAS. Jadi SIAS itu maksudnya ya mahasiswa sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, nanti di aturan kelas ini kita juga bahas tentang nilai-nilai SAA dan ujian. Nah, deskripsi mata kuliah. Apa sih itu mata kuliah SIA? Jadi mata kuliah SIA ini unik, tidak teori, juga tidak hitungan. Ya memang saya mengajarkan teori, tapi dari teori ini akan diaplikasikan ke dalam kasus. Jadi kita menggunakan teori-teori ini untuk menganalisis kasus-kasus. Jadi tidak ada kayak pertanyaan apakah sih yang dimaksud sistem itu kan teori. Tapi kita justru gimana ada masalah kasus seperti ini, obatnya apa yang harus diperbaiki. Nah, kita bisa memperbaiki itu dengan berdasarkan belajar teori dan tidak membahas angka sama sekali. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan dapat mengkaitkan tentang sistem informasi dengan proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Apa proses bisnis itu nanti kita bahas di kuliah ya. Dan diharapkan dengan ini kita bisa meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Jadi mahasiswa di SIA ini akan mengaplikasikan ilmu tentang analisis aktivitas pengendalian. Jadi kita akan melihat pengendalian perusahaan ini bagus enggak, tentang otorisasinya kuat atau enggak, dokumennya gimana dalam menangkap data, apakah dalam mencatat dokumen itu ada resiko salah, karena kalau data salah, proses salah, laporannya bisa salah. Nah itu yang kita pelajari dan ini sangat berguna nanti untuk Anda kerja ataupun baik kerja sebagai karyawan maupun punya usaha sendiri, karena dengan pengendalian ini kita bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan hal yang baik juga. Nah, kita nanti juga melihat pemanfaatan teknologi informasi yang mungkin bisa dipakai oleh perusahaan ini yang kita sarankan. Misalnya sering salah hitung stok. Oh, jangan-jangan dia butuh kartu stok. Oh, kartu stok sudah ada. Mungkin butuh aplikasi kayak Excel. Nah, seperti itu. Tapi apakah cocok? Belum tentu. Kadang-kadang gudang itu ada bukan di dalam admin perusahaan. Nah, apakah di situ memungkinkan dipasang komputer untuk menjalankan Excel, nah, atau pakai handphone Excelnya. Nah, makanya tidak semua obat itu langsung bisa diterapkan. Kita harus lihat sikon masing-masing dari perusahaannya. Nah, itu ya. Nanti di akhir perkuliahan mahasiswa akan diminta bikin laporan proyek SIA ya. Nanti kita akan membahas proyek kasus yang lumayan kompleks dan dibuat laporannya. Oke. Maka kalau kita lihat roadmap-nya, bentar. Nah, ini adalah roadmap dari SIA di UC. Jadi kayak tadi sama di sini tujuannya. Nah, nanti ini yang kita pelajari, kita belajar tentang konsep dasar SIA dan tentang dokumentasi proses bisnis, yaitu yang menggambar. Nanti kita belajar menggambar di SIA ini. Jadi kita juga belajar menggambar proses bisnis dalam bentuk flowchart dan DFD, data flow diagram. Kemudian kita juga belajar pengendalian internal, mau lihat perusahaan ini lemah atau unggul. Ini UTS-nya tertulis ya, case study, tidak teori. Kemudian nanti kita belajar apa aja di SIA, siklus pendapatan, pembelian, penggajian, produksi, pelaporan buku besar. At the end kita akan belajar bikin pelaporan analisis pengembangan SIA. Nanti UAS-nya
take home exam. Take home exam tentang apa ya? Tentang laporannya ini tinggal diperbaiki, dikumpulkan. Nah, ini roadmap-nya nanti saya akan berikan di Bella juga, Anda bisa download. Ini tujuannya masing-masing dari yang akan dipelajari. Oke, kita kembali ke PPT yang tadi. Buku wajib, buku yang dipakai di kelas ini ada 2. Satunya itu buku ini SIA menurut Romney dan Steinbart edisi 13 yang saya pakai. Kalau Anda pakai edisi yang beda boleh. Kalau nggak salah ini ada e-booknya. Saya sudah diberi sih, tapi nanti coba saya cari lagi dan saya akan share di grup lain ya. Ini nggak salah ada e-booknya. Terus kita juga pakai buku yang kedua, karena nggak bisa kita pakai cuma satu buku di pelajaran sistem, karena kita memakai pendekatannya si ini, pendekatannya si ini. Nah, buku yang kita pakai ini untuk analisis pengendaliannya kita pakai Chris Miyaji. Nah, yang Chris Miyaji ini yang saya pakai edisi 3. Anda mau pakai edisi 4 ya boleh. Kalau ini tidak ada e-booknya. Yang ada e-booknya Romney setahu saya nanti, tapi saya carikan juga ya. Kemudian, nah, ini sistem penilaiannya. Sistem penilaian ini untuk SIA SHA 1 15%, SHA 2 20%, SHA 3 25%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Yang saya bahas dulu ujiannya ya. Untuk UTS nanti open book kasus seperti yang ada di roadmap tadi. Nah, untuk kasus ini nanti dijawab secara manual. Anda harus menulis di kertas HVS bergaris, kemudian difoto, dikumpulkan dalam soft copy seperti biasanya, disubmit di e-learn waktu ujian ya. Kemudian UAS-nya itu take home exam, laporan proyeksia yang sudah dipresentasikan nanti diperbaiki. Nah, laporan itu yang dikumpulkan pada saat UAS ya, dalam bentuk laporan soft copy, kemudian disubmit waktu ujian e-learn ya. Kemudian SHA 1 yang 15% tadi. Apa sih SHA 1-nya? SHA 1-nya nanti berbentuk kuis. Kuisnya di e-learn. Nah, tipe soalnya adalah multiple choice, true and false, matching. Matching itu nanti ada 3 di kiri, ada 3 di kanan. Nah, ini Anda cocokkan. Mungkin yang 1 sama 3, yang 2 sama 2. Nah, kayak gitu. Nanti dicocokkan, nah itu yang menjodohkan. Nah, kuis ini enggak susah. Apa yang dipertanyakan adalah materi yang dibahas hari itu. Dan pendek-pendek biasanya. Kayak sistem adalah, nah terus Anda cari di multiple choice, tidak ada essay. Multiple choice, true and false, dan matching. Nah, materi yang dibahas itu atau kuis yang membahas materi itu, kenapa kok setelah diajarkan terus langsung dikuiskan hari itu, kok enggak tunggu minggu depannya? Karena untuk bahan refleksi. Artinya Anda waktu mengikuti dan mendapatkan ini sehingga dapat menjawab kuis ICAN. Biasanya rata-rata 70 sampai 100 sih yang jawab kuis ICAN ini. Nah, nanti dimasukkan di nilai siswa. Nah, nanti dikumpulkan itu otomatis langsung di dalamnya e-learn. Jadi Anda mau enggak disubmit. Jadi begitu jawab langsung sudah terkumpul di e-learn ya. Kemudian untuk 1 kali kuis itu waktunya 10 menit, di mana 10 menit itu terdiri dari 5 sampai 8 pertanyaan dan nilai langsung otomatis dinilai saat itu juga, sehingga nilai langsung diketahui oleh SIAS di saat itu juga. Jadi langsung keluar nanti grade-nya berapa. Nah itu ya. Nah, sekedar info, nanti urutan jawaban itu bisa diacak oleh e-learn antar mahasiswa. Jadi misalnya nomor 1 sistem adalah itu untuk mahasiswa A, belum tentu mahasiswa B itu nomor 1-nya sistem adalah. Terus ada pilihannya A, B, C. A di mahasiswa A belum tentu A di mahasiswa B. Jadi hati-hati ya nanti kalau misalnya mau kerjasama, pastikan yang Anda tanyakan itu apa. Nah, untuk menjawab pun ada kesempatannya 1 kali. Jadi kalau Anda sudah menjawab pertanyaan nomor 1, nggak bisa berulang. Walaupun sudah log out, login lagi di e-learn tetap tidak bisa. Sudah ditutup kesempatannya. Ya. Dan ini cuma 10 menit. Kalau 8 pertanyaan berarti 1 pertanyaan hampir 1 menit lebih 25 detik ya. Mungkin ya. Nah,
Kuis ICANN ini nanti akan dilakukan sebanyak 5 kali, dimana satu kali kuis itu adalah 3%, makanya 15% di sini ya. Nah 5 kali itu dibagi 3 kali sebelum UTS di week 3, 5, 7 dan 2 kali sebelum UAS di week 10 dan 15. Itu untuk SAA 1. Nah SAA 2 20% itu tugas menggambar seperti yang tadi disebutkan, nanti akan menggambar flowchart dan DFD. Nah tugas ini bisa individu, bisa kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah untuk tugas menggambar ini dibedakan menjadi 2, tugas SAA sebelum UTS dan tugas SAA setelah UTS itu berbeda bentuk. Tugas SAA 2 sebelum UTS itu dikerjakan manual di HVS, kemudian difoto jadikan soft copy, di-submit di e-learn. Kenapa kok gitu? Karena nanti UTS-nya pun kerja manual, makanya untuk latihan kerja kelompok atau kerja individu di SAA 2 sebelum UTS itu harus dikerjakan manual. Jadi kita menggambar di HVS, kemudian difoto terus dikumpulkan. Tapi tugas SAA 2 setelah UTS itu dikerjakan pakai aplikasi, terserah, boleh Visio, boleh Draw.io, atau sias menemukan yang lain lagi silakan. Saya biasanya menggunakan Draw.io, itu berbasis web ya, aplikasi berbasis web, artinya tidak perlu di-download. Setiap kita mau pakai kita cari di Google gitu, terus keluar, nanti kita bisa pakai terus dikerjakan di situ, terus di save anytime. Jadi tidak terbatas waktu penggunaan Draw.io-nya. Tapi tak Visio, kalau misalnya mau pakai yang free itu nggak salah trialnya 2 minggu doang ya, tergantung sih Anda bisa dapat yang berapa gitu ya. Nah untuk saya ke bawah dulu, tugas SAA itu nanti kan ada 4, setiap kali tugas ini 5%, makanya dikalikan menjadi 20%. Nah nanti tugas 4 ini 3 sebelum UTS, 1 sebelum UAS, 3 sebelum UTS, 1 sebelum UAS. Nah yang 3 sebelum UTS nih 1 tugas individu, 2 tugas kelompok, sedangkan yang sebelum UAS tugas kelompok. Yang tugas individu di week kedua, yang tugas kelompoknya yang sebelum UTS itu week 4 dan 6, kemudian week 9. Untuk tugas kelompok ini ada aturan mainnya. Nah nanti SIAS akan punya grup line kelas dan grup line kelompok. Grup line kelas untuk kepentingan kelas, grup line kelompok ya untuk kelompok. Di sini saya juga hadir di dua-duanya ya. Nah kenapa? Kalau misalnya ada pertanyaan tentang kelompok, di mana nanti kelompok ini kasusnya beda dengan kelompok lain. Nah kalau Anda mau bertanya ke saya kan tidak enak kalau lewat grup line kelas. Jadi biar tanya di grup line kelompok biar tidak mengganggu kelompok yang lain. Jadi grup line kelompok ini ada anggota kelompok dan saya. Nah nanti kalau ada tugas kelompok bukan artinya bergilir ya bikinnya. Misalnya kelompok 1 itu terdiri A, B, C, mahasiswa A, B, C itu ada di kelompok 1. Maka ketika ada PR tugas kelompok, si A, si B, si C ini wajib menggambar secara manual. Jadi wajib bikin secara manual. Terus si A habis bikin di foto, dimasukkan ke grup kelompok. Si B habis bikin grup line, di foto, di share di grup line kelompok. Si C habis bikin di foto, di share di grup line kelompok. Jadi menunjukkan tiga-tiganya buat. Nanti terus yang dikumpulkan yang mana? Silakan Anda bertiga berdiskusi si A, B, C, C. Oh tugas aja yang dikumpulkan karena iya bener yang kayak gini, atau lo A ini kurang begini, lah si B kurang begini, si C kurang begini. Ya oke, silakan berembuk membuat gambar lagi yang merupakan jawaban kelompok. Jadi harus wajib, setiap anggota kelompok itu wajib menggambar supaya dianggap bekerja. Nanti ada aturan mainnya yang di file Word lebih lengkapnya. Oke. Nah untuk pengumpulan tugas SAA 2 beda. Kalau yang kuis SAA 1 itu kan kuis langsung otomatis sudah di dalamnya e-learn. Kalau ini harus Anda upload, dan tugas misalnya itu dikumpulkan minggu depannya. Jadi saya kasih minggu ini dikumpulkan minggu depannya. Nah ini ada toleransi kelambatan pengumpulan SAA 2 di e-learn 15 menit. Jadi kalau misalnya tugas itu harus dikumpulkan jam 12, paling lambat jam 12 lebih 15. Begitu jam 12 lebih 16 mohon maaf, dari sistemnya e-learn sendiri tidak bisa menerima karena sudah di-cut. Dia sudah otomatis, ya kan sistem komputer. Jadi tidak mengerti Anda sinyalnya terganggu atau apa, dia tidak bisa mengerti. Makanya tolong jangan terlambat. Toleransi hanya 15 menit. Dan itu pun tugas yang dikumpulkan terlambat akan di minus 1 poin per menit. Jadi misalnya Anda kumpulkan
jam 12 lebih 5, berarti kan terlambat 5 menit, maka dipotong 5. Atau Anda mengumpulkan jam 12 lebih 10 menit, maka untuk kelompok tersebut atau individu tersebut akan dikurangi 10 poin karena terlambatnya 10 menit. Maksimal 15 ya. Jadi begitu terlambat 15 ya minus 15, 16 ya tidak dikumpulkan, berarti tidak mendapat nilai sama sekali, dan mohon maaf saya tidak bisa membantu di sini karena sudah kita tentukan di aturan main ini. Nah, tentunya gak adil dong kalau kita membahas cuman punishment, padahal ada mahasiswa yang rajin dan mahasiswa akuntansi UC banyak yang rajin juga, jarang yang mengumpulkan terlambat. Di semester kemarin saya waktu ngajar di akuntansi advance accounting itu rata-rata mengumpulkannya tepat waktu semua dan rajin-rajin. Oleh karena itu tidak adil dong saya hanya membahas punishment, maka saya akan membahas reward. Untuk tugas SA2 yang dikumpulkan 1 jam lebih awal dari batas pengumpulan itu akan mendapat langsung 10 poin. Jadi misalnya jam 12 tadi, tapi Anda kumpulkan, SIAS kumpulkan jam 10 atau jam 11, maka SIAS tugasnya itu akan mendapat plus 10. Dan kalau misalnya tugasnya sudah 100, ya 110. Kan bisa saya average rata-rata di Excel nanti. Nah, kalau tugas berikutnya nanti misalnya dapat 80 kan bisa nutup. Jadi tidak ada yang rugi. Kejar poin ya, jangan kejar punishment, kejar reward, jangan kejar punishment. Jadi di sini ada punishment dan reward, itu Anda sendiri yang memilih. Oke? Kemudian, oh ya, mungkin SIAS ingin tahu bentuk gambarnya itu gimana sih? Oke. Nah, nanti bentuknya gambarnya kayak gini, ini flowchart. Kemudian ini di FD. Wow, kayaknya susah. Tapi ini karena belum belajar, nanti ada step by step kita membuat seperti ini. Dan nanti kalau sudah bisa menggambar, malah SIAS lebih suka menggambar daripada disuruh analisis. Karena menggambar tinggal dari kasus, tinggal di drag simbol-simbolnya, tinggal kolom-kolomnya dibikin, sudah selesai. Jadi kayaknya ini susah karena kita belum mulai sama sekali dan tidak mengerti gitu ya. Apakah sekompleks ini? Bukan susah ya, sekompleks ini nanti waktu tugas SA2, enggak, jangan khawatir. SA2 dan ujian gambarnya tidak akan sekompleks ini karena kasusnya sederhana. Ini kan laporan proyeksi yang soal kasusnya sudah kompleks. Nah itu. Jadi nanti waktu SA2 dan ujian biar kasusnya sederhana, maka gambarnya tidak akan serumit ini gitu ya. Nah, ini untuk SA3. SA3 itu adalah laporan proyeksi yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dari kelompok ini ya, tidak berubah. Nanti laporannya dikumpulkan ke week 12 atau 11. Nanti kita janjian aja, kayaknya week 12, saya hitung-hitung tuh week 12. Nah, laporan SIA ini nanti harus dipresentasikan per kelompok. Untuk satu kelompok, waktu presentasinya adalah 50 menit. Nah, karena ini daring, bisa menggunakan video. Kalau Anda tidak mau bikin video kayak saya gini, bisa menggunakan Zoom atau Gmeet di waktu hari H kuliah. Kalau bikin video itu enaknya Anda sudah bikin presentasinya, tinggal diupload waktu kuliahnya. Tapi itu semua tergantung SIAS maunya gimana ya. Nah, setelah 50 menit kemudian ada tanya jawab kelompok dari kelompok yang tidak presentasi selama 25 menit. Jadi total untuk satu kelompok itu adalah 75 menit. Nah, ini ada perbedaan alokasi antara kelas A dan kelas B. Saya mohon maaf dulu. Ini karena sikon yang diberikan ke saya ya. Kelas A cuman 14 orang. Kelas B 36 orang, ini jumlah yang sangat tidak seimbang. Saya sangat bingung. Karena apa? Berarti untuk kelas B yang 36 orang ini akan ada 8 kelompok, sedangkan kelas A yang cuma 14 orang ini cuma ada 4 kelompok. Otomatis waktu presentasinya akan beda. Untuk kelas B harus 8 kelompok, masing-masing kelompok 75 menit, sedangkan kelas A 4 kelompok yang masing-masing sudah 75. Jadi nanti waktu minggu presentasi untuk kelas B satu kali pertemuan itu 2 kelompok. Satu kelompok 75, jadi 2 kelompok 150 pas satu kali perkuliahan. Sedangkan kelas A satu hari kuliah itu hanya 1 kelompok yang maju. Jadi 75 menit aja dan dia bisa
selesai kuliah lebih cepat. Nah ini sempat saya konsultasikan ke Kajur dan ke dosen UC, dosen SIM Anda juga. Gimana ini? Karena yang satu 36 orang, yang satu 14 orang, otomatis ini akan berbeda. Kan tidak mungkin saya samakan, tidak mungkin dong kelas A saya ubah menjadi satu kelompok harus presentasi 150 menit, sedangkan di kelas B cuma 75 menit, tidak adil. Tapi kalau 75 menit, ini 75 menit, ini pulangnya lebih cepat. Maka saya sudah konsultasikan, semua pelaporan harus sama. Maka kelas B kalau 75 menit, kelas A juga 75 menit. Jadi mohon maaf, kelas A nanti mungkin bisa pulang lebih cepat, tapi untuk sisa waktu daripada Anda merasa masih membutuhkan kelas, jadi setelah presentasi boleh dibuat konsultasi kelompok. Oke. Nah, nanti kan ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ada dua, pertanyaan di hari H yang 25 menit, ada pertanyaan sebelum hari H, itu namanya pertanyaan pre-case. Jadi nanti pertanyaan ini ada pertanyaan pre-case dan pertanyaan optional, yaitu pada hari H. Nah, karena ada pertanyaan pre-case, jadi ceritanya gini, nanti sebelum hari H presentasi, misalnya week 12 ya, maka semua kelompok A sampai berapa itu harus kumpulkan laporannya di week 12. Baik presentasi hari itu maupun tidak presentasi hari itu, supaya seragam dikumpulkan di week 12. Terus nanti kan diundi, siapa yang maju di week 12, siapa yang maju di week 13, siapa yang maju di week 14 dan 15. Nah misalnya maju di week 12, maka kelompok yang presentasi harus men-share laporan proyek dan PPT-nya presentasi 3 hari sebelum week 12. Sedangkan yang week 13 harus men-share laporan proyek dan PPT-nya 3 hari sebelum week 13. Tujuannya apa? Supaya teman-teman satu kelas tahu dan bisa mengajukan pertanyaan pre-case sebelum kelompok presentasi, yaitu dengan batas waktu 2 hari sebelumnya. Maka sisa 1 hari itu untuk kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan pre-case. Jadi dikasih 3 hari untuk dipelajari, 2 hari untuk ajukan pertanyaan sebelum presentasi, 1 hari sebelum presentasi kesempatan untuk menjawab pre-case, kan PPT-nya sudah jadi. Nah itu nanti hari H tinggal presentasi. PPT presentasi boleh berubah nggak? Mungkin Anda ditanyain waktu pre-case waktu 2 hari sebelumnya, loh iya aku salah, orang ini tanya bener, ya nggak apa-apa, PPT-nya langsung diperbaiki aja. Nanti waktu presentasi bilang aja terima kasih si X yang telah memberi masukan, kelompok kami sudah melakukan perubahan ini. Nah maka si X itu dapat nilai bagus, si kelompok juga dapat nilai bagus. Karena apa? Mau menerima saran dari kelompoknya berdasarkan teori yang ada. Tapi kalau misalnya sudah jelas salah tapi dipertahankan, tuh malah menjatuhkan nilai kelompok. Oke. Nah, di sini SHA 3 yang 25% itu terdiri dari ini. Jadi ini tak sudah 100% dikalikan 25%. Nah, ini terdiri dari apa aja? Laporannya sendiri langsung dinilai 30% nih yang dikumpulkan pada week 12. Kemudian PPT dan video, Anda kan bikin PPT, mungkin ada revisi juga, kan dikumpulkan week 12, mungkin majunya ke week 13, loh ya aku mau lengkapin ini, karena lihat dari week 12 ada ini saya mau melengkapi, boleh nggak? Boleh lah. Maka PPT-nya akan agak berubah atau lumayan berubah dari laporan, itu saya nilai PPT-nya, dan terserah mau bikin video atau tidak, itu nilainya 20%. Kemudian tanggapan review, menjawab pertanyaan optional dan pertanyaan pre-case itu tanggapan review dari kelompok, makanya dinilai kelompok ya. Kemudian ada presentasi dinilai individu, jadi masing-masing anggota kelompok akan dinilai presentasinya individu 15%. Usahakan tiap anggota presentasi. Review laporan adalah mengajukan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan pre-case dan pertanyaan optional yang diajukan kelompok oleh kelompok non presentasi. Nah itu. Oke. Saya akan menunjukkan laporannya seperti apa sih, saya akan tunjukkan. Nah ini laporannya. Jadi ada bab 1 tentang perusahaannya itu gimana, struktur organisasinya gimana, job desk-nya gimana gitu ya. Waduh Bu, ini saya soal dari laporannya dari mana? Jadi nanti SIAS ada 2 pilihan. Boleh ke perusahaan yang dicari sendiri, mungkin punya relasi atau tempat kerja orang tua yang Anda bisa mendapatkan data di sana, bisa mendapatkan struktur organisasi, job desk-nya dan keperluan lain. Tapi karena ini pandemi, sebenarnya serunya ke perusahaan, tapi kan ini pandemi, belum tentu perusahaan mau menerima mahasiswa untuk melakukan riset ya.
Maka mahasiswa yang tidak mendapatkan perusahaan atau satu kelas tidak mendapatkan perusahaan, maka soal akan dari dosen. Jadi itu dari saya. Saya akan memberikan soal seperti ini. Nah, terus ada prosedurnya, kemudian ada data dokumennya, gitu. Ada dokumennya. Jadi dokumennya ini tergantung siklusnya. Kalau misalnya ke perusahaan, Bu, dokumennya gimana? Difoto aja. Nggak boleh difoto, ya digambar aja. Yang dibutuhkan adalah formatnya, bukan isiannya. Bentuk dokumennya itu seperti apa, gitu. Tidak butuh angkanya atau tidak butuh isiannya. Tapi misalnya boleh difoto, tapi angkanya suruh sembunyiin, jadi blok aja angkanya. Seperti itu ya. Kemudian, kemudian ada disuruh gambar, ini sebagai jawaban. Setelah menggambar, kemudian melakukan analisa. Nah, ini analisanya. Jangan khawatir, ini formatnya sudah ada di buku Kris Miyaji, tinggal Anda menjawab di sini. Nah, ini kayak ini unggul, oh ini lemah karena kayak gini-gini. Nah, dicari kelemahannya. Ini pertanyaan yang sudah ada di buku Kris Miyaji. Jadi tinggal kita salin aja dan jawab sesuai dengan petunjuk di Kris Miyaji. Kemudian karena ada lemah, maka kelompok harus memperbaiki kelemahannya apa. Nah, ini kayak ini. Nah, ini kurang bagus nih, dia melakukan perbaikan tapi warnanya biru semua, tidak ada perbedaan warna sebelum dan setelah. Nah, kalau kayak ini kan bagus. Jadi ini yang sebelum dia pakai warna ini semua, setelah analisa ada perbaikan, dia perbaiki di beda warna. Jadi orang tuh ngerti, oh ini yang diperbaiki. Nanti Sia sok bikin kayak gini ya. Nah, ini adalah laporannya. Oke. Jadi laporannya terdiri dari bab 1 data perusahaan. Ini kalau nyari sendiri harus nyari yang seperti tadi ya, struktur organisasi, job desk, prosesnya, dokumennya. Kemudian bab 2 itu dianalisis. Kemudian 3-nya saran perbaikan. Ini adalah isi dari laporan proyek. Nanti dikasih kok bentuk Word-nya, bentar. Nah, ini nanti ada juga aturan mainnya, harus diketik gimana. Ini ada di sini. Berapa kelompok harus dikumpulkan. Ini saran saya menggunakan kertas HVS, dia diketik ya. F4 karena gambar kan butuh yang panjang. Nah, ini sudah ada aturan mainnya. Oke, kita kembali ke PPT sebentar. Nah, ini tadi kan ada penilaian secara kelompok dengan ada penilaian secara individu. Nah, ini saya nilai proyeknya jika apa? Jika bab 1, bab 2, bab 3 ini ada ya. PPT-nya jika lengkap, videonya lengkap, atau di Zoom Anda presentasinya lengkap. Kalau tidak bikin video ya berarti waktu presentasi hari H ya. Dan semua anggota kelompok mendapatkan porsi presentasi yang seimbang. Karena kadang-kadang ada anggota yang pasif itu cuman dikasihin PPT yang bagian judul sisanya dibagi yang kelompok lain. Nah, itu kan tidak seimbang, maka akan mengaruhi nilai PPT untuk satu kelompok. Kemudian cara menjawab, nah ini yang dinilai individu, presentasi menggunakan bahasa Indonesia, terus tidak judul aja, ada juga presentasi tentang aktivitas dan gambar, presentasinya menarik, itu dinilai per individu. Biasanya per individu akan buat video sendiri-sendiri. Kemudian yang dinilai individu juga dalam mengajukan pertanyaan, kan pertanyaan pre-case dan optional itu kan pertanyaan individu, bukan pertanyaan kelompok yang waktu kelompok sudah share PPT-nya itu. Oke, ini tadi yang sudah susunan laporan proyeknya. Nah, ketentuan pengerjaan laporan sudah tadi ya, 3-5 orang ya. Nanti ada grup line kelas dan grup line kelompok. Tadi sudah laporan proyek ada bab 1, bab 2, bab 3 dikumpulkan pada week ke-12. Juga nanti setelah presentasi kan ada perbaikan tuh dari teman-teman. Nah, itu silakan diperbaiki dan laporan proyek finalnya dikumpulkan sebagai bahan UAS. Kemudian nanti ada form kontribusi dan logbook yang dikumpulkan pada saat ujian. Ketentuan lain akan dibahas saat kelas ya. Nah, ini adalah form kontribusi. Jadi nanti ini untuk memastikan supaya tidak ada anggota yang pasif. Jadi misalnya ini si A menilai si B, antara B. Nah, B ini mengerjakan
gambar, misalnya gambar A, misalnya ini lo gambar A itu juga dikerjakan semua kelompok kok, tidak cuma si B, iya cuma si B yang tanggung jawab penuh mungkin. Nah ini silakan ini, oh dia selalu mengerjakan gitu ya. Ini kelihatan kok nanti di grup lain kelas kelompok kan aktif, harusnya grup kelompok itu harus aktif karena kan semua jawaban di situ. Diskusi aktif, tidak cuma mendengarkan. Terus janjian ketemu di grup lain kan, ini kan online ya, tidak ketemu secara fisik. Oh ya, dia hadir terus, aktif memberi saran gitu ya. Ngumpulkan sampai detik-detik terakhir ya, makanya 100. Tapi misalnya enggak, dia enggak aktif, aduh tugas sering enggak dikerjakan gitu ya, sering enggak hadir, enggak aktif sama sekali, kayak orang sakit gigi. Nah tapi ini dia ikut sih untuk mengumpulkan, maka nilainya 52, masih selamat. Kalau misalnya ini dia tidak aktif juga 50, maka nilainya 42. Nah untuk kelompok yang mempunyai anggota form kontribusi nilainya 42, maka si B sendiri ini akan kena punishment, yaitu untuk nilai yang ini, bentar ya, untuk nilai yang ini dinolkan untuk si B. Nah kayak gitu, jadi dia akan hilang 15%. Tapi kalau misalnya satu kelompok 100 semua atau di atas 50 ya enggak masalah. Kalau A, B, C yang bermasalah B, ya yang B aja. Loh gimana kalau si A menilai B jelek, si C menilai B bagus? Ya saya anggap si B enggak ada masalah. Tapi kalau si A menilai si B 42, si C menilai si B 30, berarti B kena punishment, hilang nilai tanggapan review itu 15%. Tapi kalau satu-satu gini ya enggak. Jadi kalau mayoritas memberikan seperti itu, nah, nanti waktu AS Anda kumpulkan, nah ini mahasiswa A menilai A, misalnya satu kelompok ada A, B, C, maka A menilai B, nanti di sini A menilai C, save, si A kumpulkan sendiri. Kemudian B menilai A, B menilai C, save, kumpulkan sendiri waktu UAS, jadi ngumpulkannya sendiri-sendiri. C menilai A, C menilai B, terus kumpulkan, si C sendiri yang mengumpulkan. Jadi jangan khawatir, ini adalah privasi Anda. Kemudian, nah nanti Anda juga mengumpulkan logbook waktu UAS. Nah ini kayak diary, mulai UTS nggak apa-apa diisi di sini. Jadi misalnya Anda mau melakukan diskusi tugas yang ini, tulis lewat mana? Grup lain kelompok. Ini saya kasih merah-merah karena ini bisa diisi sesuai dengan Anda ya. Tapi ingat, kita online, tidak dibolehkan ketemu secara fisik. Tolong dipenuhi ya itu ya, apalagi mengingat sekarang semakin parah katanya ya. Nah ini Anda tulis, jadi tidak cuma 4. Setiap kali melakukan kerja kelompok tulis di sini, melalui chat, melalui video call, melalui apa, catat aja di sini. Kemudian ini tadi sudah untuk peraturan. Kemudian nah ini aturan kelompok nanti yang proyek yang battle pertanyaan pre-case. Nah ini jangan, ini saya sudah kasih tapi ini saya merah-merahin karena nanti disesuaikan kondisi setelah UTS, tapi saya berikan file ini dulu supaya bisa dipelajari gitu ya, supaya bisa dipelajari. Oke, jadi nanti ini saya berikan sorry, sini saya pakai Bella ya, nanti saya ganti. Jadi ini hanya sekedar mengetahui, kalau Anda baca masih pusing nggak apa-apa, nanti ini kita bahas setelah UTS, tapi saya berikan dulu supaya kalau ada yang mau baca supaya tahulah SIA itu seperti apa gitu ya. Nah ini nanti saya akan menggunakan form ini untuk menilai saudara tugas SAA 3. Nah ini nanti saya akan masukkan di Excel dari sini. Ini namanya pencatatan data supaya tidak salah, semoga ya. Nah kemudian nanti waktu AS tolong bikin surat pernyataan masing-masing dari saudara kalau melakukan studi from home, Anda tidak melakukan berkumpul secara fisik. Itu yang, karena saya kan tugas kelompok, jadi biar ada statement yang menguatkan kalau Anda mengerjakan ini tidak berkumpul gitu ya. Oke, bentar, saya takut ada yang kurang ya. Demikian perkenalan dan penjelasan saya untuk perkuliahan SIA. Saya sangat berharap
kita bisa bekerja sama dengan baik, dan seharusnya kalau seandainya ini kita benar-benar melakukan kasus-kasus itu dengan benar-benar kita pelajari menggambar, dan ini sebenarnya sih itu seru banget, dan tugas proyek itu malah bisa jadi skripsi kalau diteruskan, tapi karena sekelompok ya jadi salah satu skripsinya, salah satu sih. Jadi sebenarnya kita kalau laporan proyek itu sebenarnya sudah 50% dari bikin skripsi, tinggal kalau misalnya dilanjutkan jadi skripsi itu tinggal dilengkapi lagi. Itu yang di kampus saya juga gitu. Jadi kasusnya itu diangkat jadi skripsi, kita sesuaikan dengan pedomannya skripsi, terus diperdalam dengan metode-metodenya skripsi, bisa jadi laporan tugas akhir. Oke, welcome to online class. Online class ini tetap diadakan, tujuannya kita tetap belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi ini tidak adakan yang positif ya. Dan kalau misalnya ada kesulitan apapun, tolong segera sampaikan di grup line kelas atau kelompok ataupun WA pribadi ke saya supaya segera teratasi. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik untuk perkuliahan online ini. Jadi kalau ada apa, bisa mahasiswa itu langsung atau bisa ketua kelasnya yang menyampaikan untuk kelasnya. Nah, online ini kan artinya 24 jam sebenarnya ya. 24 jam 2 hari. Makanya kita kalau misalnya di Shopee hari Minggu jam 12 malam pun bisa shopping. Tapi tidak berlaku di saya ya. Jam operasional saya adalah Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 7 malam. Bisa lewat grup line. Kalau Anda lewat grup line tolong di-mention, dan bisa lewat WA. Stay healthy, stay safe, sukses selalu. God bless all of us. Nah, ini kontak saya ya. Sekali lagi, kalau misalnya Anda menggunakan grup line atau grup line kelas ataupun grup line kelompok, tolong saya di-mention. Kadang-kadang kalau nggak di-mention itu saya nggak tahu kalau ada pertanyaan untuk saya. Ya, sekali lagi, salam sehat dan semoga kita bisa bekerja sama di kelas ya ini. Terima kasih atas perhatiannya.